Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septina Najwa Sinazafro dengan NIM K00239195. Saya dari kelompok A1. Nah, di sini akan mereview atau menjelaskan tentang basic anatomi itu apa aja. Nah, basic anatomi itu kayak seperti kita tuh belajar mengenai terminologi anatomi gitu kan. Nah, terminologi anatomi itu bisa dibagi mm, menjadi terminologi bidang. Terminologi bidang, terminologi bidang itu ada bidang median. Bidang median itu bidang yang memotong secara vertikal sepanjang garis tengah tubuh sehingga tubuh menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, sama besar atau simetris. Terus yang kedua itu bidang sagital atau parasagital. Nah, itu bidang yang memotong tubuh secara vertikal dan sejajar, bidang bidang median itu kan. Terus yang ketiga itu bidang koronal atau frontal. Nah, bidang yang memotong secara vertikal dan tegak lurus dengan bidang median sehingga membagi tubuh menjadi bagian muka anterior dan belakang posterior. Disebut dengan bidang frontal karena ada di antara yang melalui dahi frontal. Terus yang keempat itu bidang horizontal atau transversal, yaitu bidang yang memotong tubuh tegak lurus baik dengan sekital maupun frontal sehingga membagi tubuh atas superior dan bawah inferior. Nah, terus terkena potongan tubuh. Nah, kalau potongan tubuh itu ada empat. Yang pertama itu sektio-longitudinalis. Nah, itu dia itu memotong memanjang sesuai aksis atau sumbu panjang tubuh atau organ. Bisa dilakukan pada bidang median, sagital maupun koronal. Nah, terus kalau yang kedua itu sektio-vectalis, itu potongan memanjang sesuai aksis panjang tubuh atas bagian tubuh pada posisi anatomis. Terus yang kedua, tiga itu skekiotransversalis. Dan itu memotongkan tegak lurus terhadap aksis panjang tubuh atau bagian tubuh. Terus yang keempat itu sektio oblique, itu memotong dengan arah miring. Terus kalau dilihat dari terminologi arahnya itu juga ada 7. Yang pertama itu ada anterior atau ventral, itu menuju ke arah muka tubuh. Istilah ventral umumnya dipakai menjadi arah embrio atau sering digunakan di neuroanatomi. Terus yang kedua itu posterior atau dorsal. Nah, selain itu menuju ke arah belakang tubuh. Istilah ini adalah lawan dari istilah anterior atau ventral. Terus yang ketiga itu superior. Nah, itu tuh ya menuju ke arah kepala atas. Seringkali istilah ini diubah dengan menggunakan istilah kranial atau sepalik. Terus yang keempat itu inferior, itu menuju ke arah kaki atau bagian bawah. Istilah ini merupakan lawan dari istilah superior dan seringkali juga menjadi caudal. Nah, kalau rostral itu istilah khusus untuk digunakan ketika menentukan arah regio otak. Nah, rostral sendiri dipasangkan dengan 4 istilah penting untuk menentukan arah pada neuroanatomi, yaitu rostral, caudal, dan ventral dorsal. Terus yang keenam itu medial. Nah, itu istilah ini merujuk ke arah mendekati bidang median atau garis tengah tubuh. Terus yang ketujuh itu lateral. Lateral itu merujuk ke arah menjauh bidang median dan seringkali diasosiasikan lawan dari medial. Itu kan. Maaf, sorry. Nah, terus lanjut ke ini udah tadi kan dijelasin yang terminologi. Terus kita lanjut. Ini juga udah yang itu yang arah dorsal, terus yang ventral, terus rostral, terus yang caudal, gitu kan. Terus, terus juga ada terminologi kayak pembanding gitu. Nah, itu kayak eksternal itu letaknya di luar, terus yang kayak internal itu letaknya di dalam. Terus kayak superior letaknya di atas, inferior letaknya di bawah, dalam. Terus yang retro itu letaknya di belakang. Terus kayak apikal tuh di puncak, terus kayak apex juga puncak, terus basal tuh di bawah, terus sentral itu kayak di tengah pusat gitu, perifer perifer itu di ujung, terus kayak superficial itu letaknya di permukaan, subclinic letaknya di dalam, terus proxima itu dekat dengan asal, terus kalau yang distal itu menjauhi asal kan. Terus ini kalau proxima tuh kayak
dia tuh mendekati asal, kayak distal tuh menjauhi asal. Kalau nggak salah. Terus ada lateralization terminologi. Nah, terminologi lateralisasi. Nah, itu kayak ada unilateral itu berada pada satu sisi tubuh saja. Terus kayak yang bilateral itu pada kedua sisi tubuh, yang ketika itu ipsilateral itu pada bagian satu sisi yang sama. Terus kalau yang empat itu kontralateral itu berlawanan sisi tubuhnya. Terus ada terminologi garis bantu. Nah, kalau terminologi garis bantu itu ada linea mediana, itu garis vertikal yang berada di tengah-tengah tubuh, membagi tubuh menjadi dua bagian simetris. Terus yang kedua itu linea para parasternalis, itu garis bantu vertikal ke sebelah kanan dan ke sternum, sejajar dengan linea mediana. Terus yang ketiga itu linea medioclavicularis. Nah, itu garis bantu yang ditarik dari titik tengah klavikula menuju titik tengah garis antara spina iliaca anterior dan superior dengan simfisis osis pubis sejajar dengan linea mediana. Nah, terus ada kayak dasar anak terus 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 juga ada linea axillaris itu garis bantu ventral pada fossa axillaris. Terus ada tiga macam, yaitu linea axillaris anterior, linea axillaris media, linea axillaris posterior. Ada linea transcricae, itu garis bantu horizontal yang dari titik pertengahan garis antara incisura jugularis, manuburium stena dengan marcus perium tepi atas, simpasis osis pubis. Ada linea supraglitalis, itu garis bantu membentang dari kanan ke kiri pada titik tertinggi krista iliaca. Terus yang ketujuh itu linea interubicularis, itu garis bantu horizontal yang melalui trabeculum krista iliaca. Terus yang ke-8 itu linea interspinosa, garis bantu horizontal yang membentang menghubungkan spina iliaca anterior, superior, dexter, dan distal. Terus yang ke-9 itu linea vestroenalis, garis bantu horizontal setinggi articulatio sipostrenalis. Nah, terus di sini juga ada nama-nama dan bentuk-bentuk terminologi regional tubuh kan. Bentuk nama pada bagian tubuh, ada kaput, kepala, terus capitulum, kepala kecil, korpus, badan korpus, pendis kaki, penikulus kecil, manus tangan, palak seri jari, terus vollmar telapak tangan, terus dorsal punggung tangan, terus kayak penjalan itu ada tuber, penjalan pembulat, terus kayak kulum itu berkecil, terus tuberositas itu tulangan kasar permukaannya, terus prosesius itu penonjolan lanjutan, terus spina penonjolan pipih tajam atau spine, terus eminettika itu penonjolan pendek, terus condylus itu seperti mengepal gitu kan, terus seperti jambul yang menguap gitu kak. Terus sambungan dan lipatan itu kayak sutura itu seperti jahitan struktur. Terus ada artikulo itu sedih, terus yang surat sambungan, terus flexura itu belokan, terus plika itu lipatan dari membran. Ada ukuran juga, kalau mayor itu lebih besar, minor lebih kecil, minimus itu kecil atau minimal, magnus atau magnum itu besar, longtum itu panjang atau long, terus kayak brief itu pendek, brief. Terus kan celah dan potongan itu spora, yaitu daerah tepi yang terpotong, inition, terus visura setelah yang panjang dan ramping, terus spatium cara antar dua objek, terus cekungan itu fossa, terus satu cekungan landai dan dangkal, terus impresio itu cetakan akibat penekanan, terus fovea itu cekungan agak dalam seperti pit, terus fovela itu foven kecil. Terus juga ada lapisnya itu lamina, lapisan atau lempeng punya tipis, terus tabula itu lempeng tebal, terus lubang dan pintu itu foramen lubang, terus arificum itu penyempitan atau celah dari suatu saluran atau orifice, terus apertura itu bukan dari suatu rongga,
atau apektur, ilum itu adalah pintu masuk, terus aditus itu jalan masuk, septus itu jalan keluar. Terus ada ruang tersekat itu kavitas atau kavum, adalah rongga. Terus yang kedua itu selalu itu rongga kecil yang menyatu. Terus yang tiga itu septum pembatas atau membagi ruang hingga terpisah. Terus trabekula itu membagi ruang sebagian tidak sampai terpisah. Terus yang kemudian benar itu adalah margo. Margo itu tepi atau margin. Terus facies itu muka atau sisi muka. Terus angulus itu sudut atau angle. Terus ekstremitas itu ujung. Terus kalau polus itu kutubnya ada dua dengan pola. Dan itu emergy line yang saya omongkan tadi yang ada anterior axial lari line terus midi atau median median axillary line terus posterior axillary line. Terus itu kayak gerakan gitu kan. Nah, itu kayak ini tuh ada fleksi. Fleksi itu gerakan memperkecil sudut, kayak menekuk gitu. Terus yang ekstensi itu gerakan memperbesar sudut, meluruskan sendi. Terus abduksi itu gerakan pada bidang koronal yang menjauhi bidang, median itu kayak menjauhi sumbunya gitu. Ini. Terus yang abduksi itu gerakan pada koronal mendekati bidang. Terus opposito. Opposito itu gerakan ibu jari mendekati jari-jari yang lain. Terus yang respons itu tuh gerakan ibu jari kembali ke posisi anatomi. Terus protraksi itu gerakan bagian tubuh ke anterior. Terus kalau rekstrasi itu bagian tubuh ke posterior. Terus elevasi itu gerakan mengangkat. Terus depresi gerakan menurunkan. Terus sirkum sirkum itu gerakan bagian tubuh yang membentuk lingkaran. Terus rotatio itu gerakan memutar bagian tubuh pada aksis panjangnya. Terus eversi itu gerakan telapak kaki menjauhi bidang median. Terus inversi gerakan telapak kaki mendekati bidang median. Terus pronasi gerakan memutar os radius dengan bawah ke arah medial sehingga facies palmaris menghadap dorsal. Menghadap dorsal. Terus supinasi gerakan memutar os radius dengan lengan bawah ke arah lateral kembali ke anatomi sehingga facies palmaris menghadap ke arah ventral. Ini gerakannya. Ini ada dorsiflexion, terus flexion, gitu. Terus kita ke hmm, constants of several verb. Kayaknya bahasnya itu kita ke embryologi manusia. Ini enggak operasi. Nah, aku jelasin sistema saraf, sistema vena. Terus kita ke sistema saraf yang arteri. Sistema saraf. Kita ke vena dulu ya. Nah, kita mau menjelaskan tentang sistema saraf. Sistema vena. Nah, sistem vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistema vena ini, kita harus mengerti dahulu bahwa semua vena pada akhirnya akan bermuara ke arterium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke arterium kanan adalah vena superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardia minimi. Nah, vena cardia minimi dan sinus coronavirus mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas lebih lanjut di bagian circulatory. Nah, sekarang kita tuh akan memahami vena cava superior. Vena cava superior itu adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu vena brachiosepalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Nah,
vena brachiophallica itu apa sih? Nah, pasang vena brachiophallica, masing-masing vena brachiophallica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah seperti daerah skeleton kunci, terus kepala, otak, serta seperti ekstremitas atas itu kan. Terus yang kedua itu vena cava, vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase darah dari vena-vena intramucosal kiri. Vena azygosnya dia akan menyilang ke kanan membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemizygos axaroseria dan juga vena hemizygos. Nah, vena cava inferior itu, vena cava yang kedua itu kita membahas vena cava inferior. Vena cava inferior itu mendrainase daerah dari bagian organ viscera dan extremitas inferior. Nah, di ujung vena cava inferior itu, bagian panggul vena cava inferior adalah muara dari sepanjang vena-vena iliac communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Hal penting yang perlu diingat adalah vena cava inferior sebelum masuk ke atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari daerah visceria yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis. Nah, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Penjelasan lebih lengkapnya mengenai vena cava porta hepatis akan ada pada gambar ini ya. Terus kita ke sistem limfatik. Nah, sistem limfatik sendiri itu sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan cairan limfa, di mana cairan ini mendukung fungsi pembuangan cairan limfatika. Nah, pembuangan kan dia kan berfungsi untuk pembuangan toh. Nah, pembuangan seperti kayak pembuangan racun dari aspek imunologi tubuh manusia. Hal yang penting harus diingat adalah muara sirkulasi limfatik adalah ke pembuluh vena, di mana lebih tepatnya semua drainase limfatik akan mengalir ke angulus venosum. Nah, terus kayak kita tuh harus memahami beberapa aspek yang ada di vena yang ada di limfatik sistem. Lalu ada ductus trapezius, ada sistema Chili, ada ductus limfatik dexter, dan ada ductus thoracius. Maaf. Terus kita ke sistem saraf. Nah, sistem saraf itu adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan berkoordinasi. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Agar sistem saraf pusat atau otak dan medula spinalis itu dapat saling berhubungan dengan organ di perifer, dan konektor. Maka dari itu, hadirlah sistem saraf perifer yang berlaku sebagai jembatan antar pusat komando dengan organ-organ di perifer. Nah, biasanya tuh kayak perifer ke sistem saraf pusat tuh disebut aferen, terus sistem saraf pusat ke perifer disebut eferen. Itu ya, memahami antar keduanya gitu. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis, terus sistem saraf perifer itu terdiri dari 12 kranial dan 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis. Nah, secara umum, struktur neuron itu terbagi menjadi badan atau sel soma sebagai pusat tematik rangsangan dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsangan dari badan sel menuju ke terminal akson, disalurkan ke neuron berikutnya, itu disalurkan ke organ yang 7. Untuk memahami lebih lanjut tentang struktur perifer, penting untuk memahami terminologi yang ini yang saya saat ini kan. Itu ada nukleus, itu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Terus ada traktus, itu kumpulan berkas akson. Ada sistem saraf pusat itu berakhir di nukleus atau ganglion. Nah, ganglion sendiri itu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus nervus itu kumpulan berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menuju bebas atau menuju bebas. Terus yang kelima tuh plexus. Plexus tuh kayak anyaman nervus perifer gitu kan. Kan tuh awalnya kan nukleus. Nukleus itu dibagi menjadi dua, yaitu ganglion sama nukleus. Nah, ganglion itu dibagi tiga lagi, yaitu ganglion, organ, dan
menjur bebas. Nah, terus peripheral nervous system. Nah, sistem saraf peripheral terdiri dari banyak aspek fungsi dan pembagian kompleks. Untuk bisa memahami sepenuhnya, kita harus memahami bahwa satu saraf perifer yang keluar dari sistem saraf bisa memiliki banyak fungsi, baik itu eferen atau aferen. Nah, kalau mau memahami itu harus membaca mind map ininya. Terus kita mau menuju ke embrio. Bentar ya, mau izin. Embrio. Nah, kita ke basic embrio. Nah, itu kok gini ya? Bentar, bentar. Nah, dasar embriologi itu kayak kan pertama tuh dia fertilisasi, terus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu ke 8. Nah, fertilisasi itu pembentukan manusia di awal dengan penyatuan sperma dan sel telur atau ovum. Penyatuan disebut fertilisasi. Pada keadaan normal, fertilisasi terjadi di ampulla tuba uterina. Spermatozoa tidak akan dapat langsung menyatu dengan dan memfertilisasi oosit setelah datang ke saluran genitalia wanita. Nah, spermatozoa itu perlu menjalani kapasitas dari reaksi akrosom itu sendiri. Nah, reaksi akrosom itu adalah reaksi kompleks yang harus dijalani sperma agar bisa menembus zona leusida oosit. Reaksi akrosom itu oleh influx kalium. Seperti singkatnya, sperma akan mengalami tiga fase untuk membuat oosit, yaitu fase pertama. Kan ini kan fertilisasinya tadi kan. Nah, fertilisasi itu mengalami tiga fase yang untuk membuat oosit. Nah, fase yang pertama itu fase corona radiata, terus yang kedua itu penetrasi zona pleusida, terus yang ketiga itu penetrasi membran oosit dan spermatosit. Nah, terus kita menuju ke minggu pertama. Minggu pertama itu hanya inti atau nukleus sperma yang dapat masuk hingga bagian dalam oosit. Setelah masuk, nukleus spermatozoa itu akan membengkak dan membentuk pronukleus. Nanti nukleus atau ovum pun akan membentuk pronukleus. Kedua pronukleus ini akan berkontak erat dan harus mereplikasi masing-masing DNA-nya agar bisa membelah menjadi dua. Setelah itu, sel ovum yang di dalamnya terdapat inti sperma ini akan membelah menjadi dua secara mitosis sehingga dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, sama kayak blastomer kan. Blastomer itu membelah menjadi dua. Zigot spesies ini akan membelah secara mitosis yang dikenal sebagai blastomer. Terus, pada fase juga akan menjadi morula. Morula itu blastomer akan membelah menjadi 16 sel yang akan disebut sebagai morula itu. Bagian dalam morula akan membentuk inner cell mass yang akan membentuk mudikah sebenarnya. Sementara bagian morula akan membentuk outer cell mass yang akan membentuk trophoblast. Terus yang ketiga itu blaskosita. Blaskosita atau blaskosit itu morula akan terus bergerak masuk ke rongga uterus. Seiring dengan itu akan terbentuk rongga dalam morula yang disebabkan blastoc cell. Dan saat itu morula akan disebut sebagai blastosit. Blastosit. Nah, inner cell membran akan disebut dengan embryoblast. Sesudah itu, blastosit itu akan melakukan implementasi ke endometerium uterus pada fase sekrotosis dan akan segera memulai tahapan selanjutnya. Terus minggu kedua itu minggu, ke, minggu kedua itu kan ada ya minggu kedua kan. Minggu kedua itu blaskosita, blaskosit, blaskosit yang tertanam di stroma endometrium uterus itu kan tertanam.
Nah, kalau itu itu ada kayak dua lapisan gitu. Yang pertama itu lapisan trofoblast itu akan berdefisiensi menjadi dua lapisan. Lapisan dalam tersebut menjadi sitotrofoblast dan lapisan luar disebut sinistrofoblast. Nah, embrio ribloblast pun akan berdiferensiasi menjadi dua lapisan. Lapisan yang void menjadi lapisan hipoblast, terus lapisan sel yang serinis menjadi lapisan epiblast. Kalau lapisan embrioblast akan menjadi sebuah cakram gepeng yang diantaranya kebanyakan muncul sebuah rongga yang disebut dengan rongga amnion. Nah, terus minggu kedua pada hari ke-9 itu blastosita akan terus tertanam ke endometrium di dekat trofoblast itu kan. Nah, pada hari ke-9 juga, hipoblast akan membentuk membran ekstolosom yang mengelilingi rongga blastosita dan rongga blastoksit akan disebut dengan rongga ekstolosom atau yolk sac. Gitu. Nah, ini minggu kedua. Minggu kedua pada hari ke-11 dan ke-12, minggu 13 tuh ada gambar seperti ini kan. Itu ada perkembangan yang sudah cukup stabil, namun hipoblastnya itu akan menghasilkan sel yang melingkar dan membentuk rongga baru di dalam rongga karion yang disebut dengan yolk sac sekunder atau yolk sac definite. Seiring dengan rongga korion yang melebar, sel-sel embrioblast akan tetap berhubungan dengan trophoblast melalui tangkai penghubung yang nantinya menjadi korda umbilicalis atau tali besar gitu. Terus masuk ke minggu ketiga kan. Nah, minggu ketiga itu perkembangan menjadi banyak hal. Untuk bisa memahami perkembangan minggu ini, kita harus berimajinasi secara free. Nah, di situ ada. Nah, minggu paling khas di halaman minggu ini adalah proses gastralisasi atau pembentukan ketika lapisan germinativum. Ketika lapisan germinativum ini bisa kita tuh bisa menjadikan ada 3 lapisan germinativum. Nah, yang pertama tuh gastrulasi itu diawali dengan munculnya primitif streak yang kemudian menjadi primitif globe atau cekungan primitif. Di permukaan epipause, ujung dari garis ini disebut dengan nodus primitif. Terus kan pada proses itu menjadi apa kayak menjadikan 3 lapisan itu kan. Nah, lapisannya itu ada lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ectoderm sendiri itu lapisan yang terbentuk dari sel-sel epipause yang tidak ikut masuk dalam lengkungan garis primitif itu tadi. Terus yang kedua itu mesoderm. Mesoderm itu lapisan di antara epipause dan hipopause. Akibat dari sel-sel epipause yang masuk ke dalam lengkungan garis primitif. Terus yang ketiga itu endoderm. Endoderm itu lapisan epipause yang tergeser dan berubah nama menjadi endoderm. Ini terus tadi lapisan dari sel-sel epipause. Terus, nah, terus ini mesoderm. Mesoderm itu lapisan di antara epipause dan hipoblast akibat dari sel-sel epipause yang masuk dalam lengkungan garis. Jadi itu mesoderm paraxial itu cartilago dan ini apa? Bones aspectally vertebrae. Terus ada mesoderm intermediate. Terus mesoderm lateral. Terus endoderm itu yang masuk itu udah selesai. Saya mau menjelaskan tentang lateralization. Nah, ini mau ngasih tambahan kan. Nah, kan kalau aspek penting dari embryologi yaitu lateralisasi.
kiri dan kanan. Lateralisasi ini menjawab salah satu pertanyaan penting, yaitu mengapa tubuh embrio bisa menjadikan jantung mengarah ke kiri, mengapa lambung terbentuk ke sisi embrio, dan mengapa lambung ter mengapa lambung kan terbentuk di sisi embrio. Nah, lateralisasi kiri kanan ini dibentuk pada awal perkembangan dan dipandu oleh serangkaian molekul dan regen pembentuk sinyal. Terdapat satu senyawa neurotransmitter penting yang disebut dengan 5-HT, serotonin. Nah, itu waktu garis primitif terbentuk, serotonin memicu oleh sel-sel di dalam nukleus primitif, dan garis primitif mengekspresikan fibroblast growth factor X atau VEGF-NEX, membentuk ekspresi gen nodal, tapi hanya di sisi kiri embrio. Nah, selanjutnya FGF-X itu akan terus mempertahankan ekspresi nodalnya di sisi kiri juga yang memicu LEFTY. So, kedua gen ini, nodal dan LEFTY akan memicu faktor transkrip yang disebut dengan DITX2. Nah, ini yang disebut dengan master faktor yang menentukan kekirian. Terus PITX2 memicu pertumbuhan lambung di sisi kiri, pertumbuhan jantung mengarah ke kiri, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kan. Jadi itu gambar lateralisasi sisi kiri dan kanan. Pada fase kosi ketika gen-gen ke kiri ini tidak terbentuk sempurna. Mengapa? Karena banyak komplikasi klinis yang dapat terjadi. Di antaranya adalah dextrokardia, yaitu jantung berada di sisi kanan, atau bahkan situs inversus. Seluruh organ tubuh letaknya berkebalikan dari normal. Atau bahkan situs inversus itu kayak adanya komplikasi lain yang lebih mematikan dan serius. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bahwa ibu hamil dilarang untuk mengonsumsi obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.